menyatakan terdakwa Sugi Nur Raja alias Dusun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 19 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sugi Nur Raja alias Gusdur selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Bahwa terdakwa mengikuti berita Bambang Tripoyono dan mengetahui potongan video yang mengatakan Jawa Tengah pada tahun 1973. Bahwa berdasarkan data berupa buku induk siswa SD Negeri Tirtoyoso nomor 100 Purwakarta yang beralamat di Jalan Lepona di nomor 1 Bimbingan Karjasari Purwakarta untuk teman Joko Widodo pada saat sekolah di SD Negeri Tirtoyoso nomor 100 Purwakarta biasanya SDGC siswi Setiawati Awal Prasetyo dan bahwa dari buku induk siswa di sekolah nomor 496 nomor induk di SDTB yaitu 496 atas nama Joko Widodo tahun 1971 sampai 1973 dengan ijazah nomor 05572 Romawi 11 huruf A besar huruf A kecil 05572 bahwa di sekolah ada aksi waktu kesenian sedang aksi di bawah yang bersangkutan bahwa SD Negeri 111 Tirtoyoso adalah campuran sekolah dengan SD Busukan, D Kuping dengan 3 SD bahwa tanggal lahir Jokowi adalah 21 Juni 1991 di Tirtoyoso bahwa ada materai tertempel di bagian ijazah SD Jokowi yaitu sekitar 40 rupiah bahwa terkait pernyataan dan pernyataan dari terdakwa menurut suku terdakwa yang selalu mengatakan tidak ada data di SD karena di Makassar yang sehingga ijazah Joko Widodo dilakukan keasliannya adalah pernyataan yang tidak mendasar karena yang ditelan saksi Watan Kristining CSPD dan dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan masih ada buku induk yang terlihat jelas dari buku induk tersebut ada nama Joko Widodo sebagai siswa SD Negeri Tirtoyoso nomor 100 Jakarta. Dari buku induk tersebut dapat diketahui seseorang benar-benar bersekolah di tempat tersebut. Bahwa saksi mata ini dari CSPD juga mengatakan tidak pernah melihat langsung ijazah. Dan itu juga sudah ada tanggapan dari tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Bahwa selama ini juga tidak ada lawan politik dari Joko Widodo yang mempermasalahkan terkait ijazah dari Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu tersebut. Lawan-lawan politik dari Joko Widodo tentunya bukan orang bodoh. Apabila mereka merasa memang ada indikasi kuat terkait kepalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, mestinya mereka tidak akan tinggal diam dan akan menempuh jalur hukum yang ada. Bahwa di dalam persidangan terdakwa menerangkan selama podcast tidak diperlihatkan oleh Bambang Tri ijazah Joko Widodo yang palsu sebagaimana yang dituduhkan, yaitu ijazah dari Joko Widodo baik SD, SMP, SMA adalah palsu. Bahwa terdakwa mempercayai apa yang dikatakan oleh Bambang Tri adalah benar karena Bambang Tri telah melakukan hubungan. Bahwa selama persidangan yang terdakwa saksi Bambang Tri melalui penasihat hukumnya selalu menanyakan kepada para saksi dan para ahli yang dihadirkan penuntut umum apakah pernah melihat ijazah Presiden Joko Widodo SD, SMP, SMA yang asli, tetapi di dalam fakta persidangan sendiri saksi Bambang Tri Mulyono selaku yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu juga tidak pernah memperlihatkan ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu atau menghadirkan saksi yang pernah melihat ijazah Presiden Joko Widodo yang palsu tersebut, sehingga tujuan saksi Bambang Tri Mulyono secara tidak berdasar. Bahwa terdakwa di dalam persidangan menerangkan setelah mubahalah terjadi, terdakwa harus mempercayainya. Siapa yang tidak mempercayainya maka akan celaka. Begitu Bambang Tri ada Al-Quran di atas kepalanya, maka terdakwa tidak ada pilihan lain selain harus percaya. Gusdur mau minum? Puasa? Kalau minum ya jadi gitu ya. Oke, lanjutkan. Bahwa terdakwa menyampaikan belum lama kenal dengan Bambang Tri, namun terdakwa mempercayai Bambang Tri karena merupakan prinsip dari terdakwa yaitu
Jangankan 3 jam, 3 menit, kalau dia sudah berani mengangkat sumpah dengan Al-Quran di atas kepala, maka tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari terdakwa di satu sisi. Terdakwa menerangkan bahwa ada yang bersumpah dengan Al-Quran, maka prinsip terdakwa adalah mempercayainya. Namun anehnya ketika saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan terkait jasa Joko Widodo, keterangan saksi-saksi tersebut ditolak keterangannya oleh terdakwa. Padahal saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelumnya memberikan keterangan semua telah mengikat sumpah. Bahwa terdakwa dan saksi Bambang tidak pernah melaporkan Presiden Joko Widodo ke pihak lembaga yang berwenang menerima aduan atau laporan, baik kepolisian, ke DPR, atau ombudsman terkait tuduhan jasa palsu Presiden Joko Widodo, melainkan hanya menyebarkan tuduhan tersebut melalui media sosial YouTube milik terdakwa. Bahwa terdakwa dan saksi Bambang bukanlah berprofesi sebagai wartawan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers dalam menyiarkan sebuah berita, melainkan terdakwa hanyalah sebagai YouTuber yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers dalam menyiarkan sebuah berita, sehingga terhadap terdakwa dan saksi Bambang dapat dijatuhi pidana apabila konten yang disiarkan mengandung unsur-unsur pidana sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Berdasarkan fakta yang terbuka di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur dengan menyiarkan atau memberitahu terkait bohong telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa akibat dari adanya podcast yang dilakukan oleh terdakwa dengan Bambang Tri sebagaimana diunggah dalam akun YouTube Gusdur 13 Official telah mengakibatkan adanya silang pendapat pro dan kontra di dunia maya yang telah mengakibatkan keonaran-keonaran di masyarakat, yaitu berupa 1. Aksi unjuk rasa yang terjadi di depan kantor kepolisian Baris Krim Polri dan di beberapa daerah di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diberitakan di media elektronik. Di antaranya adalah aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2002 dari kelompok yang melakukan aksi pemuda merah putih di depan kantor Mabes Polri. 2. Aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2022 dari kelompok yang menamakan Barisan Relawan Nusantara di depan kantor Mabes Polri. 3. Aksi unjuk rasa pada tanggal 7 Oktober 2022 dari kelompok yang menamakan Gerakan Penegak Keadilan di depan kantor Mabes Polri. 4. Aksi unjuk rasa pada tanggal 3 Oktober 2002 dari kelompok yang menamakan Remaja Islam Soleh di Provinsi Banten. 5. Aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Oktober 2002 dari kelompok yang menamakan Aliansi Pemuda Jawa Barat di Provinsi Jawa Barat. 6. Aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Oktober 2002 dari kelompok yang menamakan Aliansi Milenial Muslimina di Provinsi Sumatera Barat. 7. Aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Oktober 2002 dari kelompok yang menamakan Persatuan Alumni Santri di Provinsi Jawa Timur. 2. Terdapat keonaran di dunia maya berupa komentar pro dan kontra di dalam video yang diunggah oleh terdakwa yang mengabarkan bahwa ijazah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah palsu. 3. Terdapat beberapa surat yang ditujukan kepada Kapolri yang menyatakan rasa tidak setuju terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Bambang Tri terkait wawancara dan hal yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Bambang Tri, di antaranya sebagai berikut. 1. Ketua Ikatan Alumni 1976 SMP 1 Surakarta. 2. Surat pengajuan dari sekolah. Berdasarkan uraian sebelum di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Sutino Raharja alias Gusdur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah betul selama melakukan perbuatan atau menyiarkan berita atau berita dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana itu pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mengingat terkait penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi tolak ukur antara lain putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203-P/2019 JKT Sal tanggal 28 Juli 2019 yang diperiksa dengan perkara pidana tingkat pertama atas nama Ratna Sarumpait dengan nama antara nyatakan terdakwa Ratna Sarumpait tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak pernah menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau benar,
maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya. Sebelum kami sampaikan tentang pidana atas diri terdakwa, perkenalan kami menambahkan hal-hal yang menjadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan terdakwa pernah dihukum, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa berbelit-belit di hadapan persidangan, terdakwa tidak merasa menyesal. Hal-hal yang meringankan kami anggap tidak ada berdasarkan uraian tersebut di atas. Kami menuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang pasal 182 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Soekarno Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Dusun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 19 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gusdur selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 8 GB berisi video unggahan channel YouTube Gusdur 13 official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun Gusdur 13. Sampai ketemu di badan masyarakat, nanti kita di situ ketemu lagi, disitulah pengadilan yang sebenarnya. Sampai ketemu di pengadilan, sampai ketemu di pengadilan Allah, insya Allah. Kemudian pledoi sampai